Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Arjuna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak didik yang bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Misalnya ketika loncengan tanda masuk kelas telah berbunyi, anak-anak jangan dibiarkan masuk dulu, tetapi mereka disuruh berbaris di depan pintu masuk dan ketua kelas diperintahkan untuk mengatur barisan dan anak-anak berbaris dalam kelompok jenisnya. Kemudian guru berdiri sambil mengontrol mereka, semuanya dipersilakan masuk kelas satu persatu, menyalami guru dan mencium tangan guru sebelum dilepas. Akhirnya semua anak masuk dan pelajaran pun dimulai. Pendekatan pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru bisu yang tidak pernah marah. Pengalaman adalah guru tanpa jiwa namun selalu dicari oleh siapapun juga. Pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan bagi anak adalah sangat penting karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Pendekatan emosional. Pembiasaan bagi anak adalah sangat penting karena pembiasaan itu akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Demikian itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Arlikasna. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibahas oleh teman saya terlebih dahulu, yaitu Arjuna. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid dengan cara membimbing perkembangan berpikir murid ke arah yang lebih baik sesuai dengan tingkat usianya. Misalnya itu seperti pembuktian tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah keagamaan, itu harus disesuaikan dengan tingkat berpikir anak. Kesalahan pembuktian akan berakibat fatal bagi perkembangan jiwa anak. Di sini usaha yang terpenting bagi guru adalah bagaimana memberikan peranan pada akal atau rasio dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama, termasuk mencoba memahami hikmah dan fungsi ajaran agama. Dan yang keenam itu ada pendekatan fungsional. Ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh anak di sekolah itu bukanlah hanya sekedar pengisi otak, tetapi diharapkan berguna bagi kehidupan anak, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Anak dapat memanfaatkan ilmunya untuk kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Bahkan yang lebih penting adalah ilmu pengetahuan dapat membentuk kepribadian anak. Pendidikan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid dengan mendayagunakan nilai guna dari suatu ilmu untuk kepentingan hidup anak didik. Dan yang ketujuh ada pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap mata pelajaran dan untuk menanamkan jiwa agama kepada dalam diri siswa. Misalnya itu seperti guru itu dapat menyisipkan pesan-pesan keagamaan untuk semua mata pelajaran umum. Contohnya seperti guru menerangkan pelajaran biologi atau fisika. Dengan penerapan prinsip-prinsip mengajar seperti itu, guru dapat menyisipkan pesan-pesan keagamaan untuk semua mata pelajaran umum. Dan tentu saja guru itu juga harus menguasai ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang. Dan yang kedelapan itu ada pendekatan kebermaknaan. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan, secara lisan maupun tulisan. Bahasa Inggris adalah bahasa asing pertama di Indonesia yang dianggap penting untuk tujuan penyerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan pembinaan hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Dalam rangka penguasaan bahasa Inggris tidak bisa mengabaikan masalah pendekatan yang harus digunakan dalam proses belajar mengajar. Kegagalan penguasaan bahasa Inggris oleh siswa salah satu sebabnya adalah kurang tepatnya pendekatan yang dilakukan oleh guru, selain faktor lain yaitu tentang sejarah, fasilitas, dan lingkungan serta kompetensi guru itu sendiri. Hal ini perlu dipecahkan. Salah satu alternatif ke arah pemecahan masalah tersebut diajukanlah pendekatan baru, yaitu pendekatan kebermaknaan. Sekianlah hasil presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.